Oke, Bu Mila. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar, Bu Mila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakti, terima kasih sudah hadir. Kita tunggu rekan yang lain, Bapak Ibu. Silahkan Pak Ardi. Ya, Terima kasih sudah hadir. siap Bu. Kita tunggu rekan yang lain. Waktu kita mulai 9.45. Ya Bu, mohon maaf off cam lagi ngajar Bu. Oke, boleh off kamera. Bu Erva, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Bawaannya dulu. Mbak Erva, apa kabar? Alhamdulillah. Di ruang guru ya? Selamat datang, kita tunggu kawan yang lain. Bu Dewi, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf mengganggu istirahatnya ini. Ardi. Pak Pala, apa kabar? Sehat? Oke, Bapak Ibu mohon ditunggu rekan yang lain. Mungkin nanti kalau sudah cukup 10 orang kita mulai. Barangkali rekan yang lain masih di dalam kelas, kita tunggu sebentar. Bu Darti, selamat datang. Masih di kelas Bu Darti ya?
Bu Dewi. Bu Dewi masih ada jam? Oke. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kita masih menunggu rekan yang lain Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti kita akan mulai 9.45. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, barangkali masih punya kesibukan di kelas. Akhirnya di situ lah. Bu Sari. Bu Sari udah sampai ya, silahkan masuk Bu Sari. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu rekan yang lain, masih ada 2 menit lagi. Insya Allah nanti tepat di 9.45 saya akan memulai sesi untuk berbagi. Sudah.
Eh, Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan sejahtera, selamat pagi untuk Bapak Ibu yang non-Muslim. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri forum berbagi aksi nyata di sekolah, yaitu SMK Negeri 7 Rejang Lempong, yang kebetulan ini adalah tugas modul dari program guru penggerak yang sedang mengikuti. Tak lupa marilah kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan ini dalam sesi daring, bahwa mungkin Bapak Ibu punya kesibukan mengajar di kelas dan tidak memungkinkan untuk bertatap muka karena harus berbagi waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi kali ini, baiklah saya akan menyampaikan atau mempresentasikan apa yang dibagikan, itu budaya positif. Mohon Bapak Ibu izin saya nanti seketika tidak tampil, mohon disampaikan bahwa penampilan saya itu belum. Berikut saya share screenkan materi yang akan saya sampaikan. Suaranya delay ya. Delay suara. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tampil? Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Oh, mohon maaf, tapi ini tampilannya dari yang paling belakang. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Ada dua pasang gitu. Yanti anakku 28 ya. 28 ya. Mana? Awalnya Baik Bapak Ibu, sudah tampil di layar Bapak Ibu semuanya. Jadi sesuai dengan program guru penggerak yang jalan saat ini, yaitu tugas saya membantu yang saya dapat dari program guru penggerak, yaitu budaya positif. Bapak Ibu semuanya, saat ini dunia pendidikan di Indonesia telah menerbitkan acuan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. 1. Beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang kelima, mampu berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Bapak Ibu, dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat mulai dengan mengajarkan budaya disiplin positif di sekolah, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Agar dapat menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Goshen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada tulisan yang mungkin kurang jelas. Sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum,
itu biasanya kita lakukan ketika murid bersalah dan kemudian kita memberikan hukuman dalam rangka sebenarnya adalah mendisiplinkan murid. Akan tetapi Bapak Ibu, jika ditinjau sebagai penghukum, ini memberikan efek yang kurang bagus terhadap masa depan murid atau berkelanjutannya nanti hasil akhirnya. Jadi ketika kita memberikan hukuman terhadap murid dengan kesalahan yang telah dilakukan, efeknya adalah murid menjadi pendendam. Kemudian merasa tidak percaya diri dan kemungkinan dia akan melakukan hal-hal yang anarkis atau tidak bagus, yaitu dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, hal ini biasanya guru tidak membentak. Nah, jadi mohon maaf tadi kalau menghukum biasanya peringatan terhadap kesalahan murid itu dilakukan dengan cara membentak. Kemudian memberikan ekspresi yang negatif atau dengan melotot, mungkin tangan di pinggang dan lain sebagainya. Kalau yang kedua ini adalah membuat merasa bersalah. Guru melakukannya dengan cara yang sopan, bahasa yang lebih halus tanpa kekerasan, akan tetapi dengan kata-kata yang kadang-kadang menyinggung perasaan murid. Sehingga akibat dari pembuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah. Dan kemudian nantinya murid ini akan merasa tidak percaya diri dan tidak mampu atau tidak mau mengekspresikan dirinya. Anak cenderung untuk selalu menyalahkan dirinya sendiri dan tidak berani tampil. Yang ketiga adalah sebagai teman. Hal ini sudah menunjukkan kemajuan yang positif Bapak Ibu. Akan tetapi kelemahan kalau kita melakukan suatu penyelesaian masalah dengan sebagai teman, maka ketika anak itu merasa Bapak Ibu guru tidak memperhatikannya lagi sebagai teman, maka dia nantinya akan juga tidak menuruti apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, empat adalah sebagai pemantau. Pada posisi kontrol pemantau, kita melakukan suatu konsekuensi. Ini sudah lebih kemajuan, maksudnya adalah bahwa guru melakukannya dengan bahasa yang halus, sopan, santun, dan dengan konsekuensi. Akan tetapi kelemahan dari sebagai pemantau, ini jika tidak dilakukan lebih awal atau tidak dilakukan suatu kesepakatan di dalam kelas, maka akan menimbulkan anak-anak tidak siap, karena pada prinsipnya anak murid juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sehingga ada juga kelemahan sebagai pemantau, yaitu harus disampaikan terlebih dahulu konsekuensi apa dari tindakan salah yang dilakukan oleh murid. Yang berikutnya adalah sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini yang sangat diharapkan dari Bapak Ibu guru semuanya, karena posisi manajer ini mengarahkan anak untuk memahami sebenarnya kesalahan apa yang dia perbuat, kemudian kira-kira bagaimana memperbaikinya, dikaitkan dengan kesepakatan kelas atau disiplin positif yang telah dibuat bersama-sama. Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer ini yang sangat dianjurkan untuk Bapak Ibu guru saat ini, karena posisi manajer tadi adalah memberikan suatu refleksi bagi anak, sehingga anak itu mampu untuk mengetahui kesalahan serta bagaimana cara memperbaikinya. Berikutnya Bapak Ibu, nah, mohon maaf tadi masih ada mohon maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan teknis, sinyal yang tidak mendukung. Saya kembalikan dulu ke halaman pertama tadi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semua, kelima posisi kontrol itu tentu saja kita kaitkan dengan filosofi pendidikan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara,
yang memang pada kurikulum Merdeka ini adalah sebagai acuan kita dalam mempraktekkan mengajar atau menjadi seorang guru. Jadi tentu saja Bapak Ibu masih ingat karena filosofi Ki Hajar Dewantara ini juga masih kita kenal sampai saat ini, yaitu Ingarso Sung Tulodo atau diartikan dalam bahasa Indonesia ini adalah di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso, yaitu di tengah memberikan semangat atau mewujudkan inovasi-inovasi untuk meneladani pada anak, maka kita harus berinovasi disesuaikan dengan perkembangan zaman serta tutwuri handayani atau di belakang memberikan dorongan. Jadi sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka saat ini, yaitu membangun profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, kita harus meneladani apa yang telah disampaikan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini. Jadi kalau kita mau mengingatkan anak, maka kita harus meneladani dulu, ya. Jadi tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Kemudian ingarso sung tulodo, memberikan contoh. Sebagai contoh tadi ya Bapak Ibu, kalau mungkin kita mengajarkan pada anak untuk tidak datang terlambat, mungkin sebaiknya kita juga hadir di sekolah tepat waktu. Itu adalah contoh yang paling kecil yang mungkin bisa kita lakukan. Dan berikutnya adalah penyampaian di dalam media sosial. Jadi kita seorang guru kadang-kadang tidak menyadari bahwa ucapan-ucapan kita itu juga dilihat oleh anak-anak kita yang menjadi murid kita. Berikutnya Bapak Ibu, nah kemudian filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini juga biasanya kita kenal dengan nilai-nilai seorang guru. Karena saya ini sedang menjalani CGP atau calon guru penggerak, maka di sini judulnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Walaupun sebenarnya ini adalah nilai dan peran guru saja Bapak Ibu. Jadi nilai yang hendaknya dimiliki oleh guru adalah satu, berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif dan inovatif. Nah kemudian selain kita memiliki nilai yang kelima tadi ini saya sebutkan, maka Bapak Ibu guru juga seharusnya memiliki peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain. Dan kemudian yang ketiga adalah mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Nah barangkali salah satu yang sedang saya lakukan ini adalah, walaupun ini adalah tuntutan tugas, tetapi mudah-mudahan nanti bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Apa yang sudah saya sampaikan diantaranya adalah menggerakkan komunitas praktisi dan membangun kolaborasi. Jadi barangkali ilmu yang kita peroleh itu berbeda-beda Bapak Ibu, maksudnya berbeda-beda di sini adalah salah satu di sini adalah nilai guru adalah mandiri. Mandiri di sini adalah kita dituntut untuk mencari kajian-kajian atau ya boleh dikatakan diklat-diklat yang berkaitan dengan guru, peran kita sebagai guru, dan hasil dari diklat atau diklat ataupun workshop dan lain sebagainya itu bisa ditularkan atau diceritakan kepada rekan-rekan kita di sekolah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tadi salah satu peran menjadi guru adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, berkaitan tadi dengan budaya positif, maka seorang guru, terutama ini Bapak Ibu guru yang menduduki jabatan sebagai wali kelas, sebelum kita mempraktekkan segitiga restitusi atau tadi berperan sebagai posisi kontrol atau dalam menyelesaikan masalah di dalam sekolah, sebaiknya murid dilibatkan terlebih dahulu. Atau tadi kita memiliki posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Nah, sebaiknya sebelum kita melaksanakan
Mohon maaf Bapak Ibu, ini masih ada rekan yang mau bergabung. Jadi saya lanjutkan lagi. Tadi ya Bapak Ibu, peran kita sebagai pemimpin di kelas, ini sasaran kita kali ini adalah para Bapak Ibu wali kelas. Mohon maaf terjeda Bapak Ibu, saya melihat rekan kita yang mau bergabung lagi. Jadi bisa terlihat share screen saya Bapak Ibu? Materinya masih terlihat Bapak Ibu? Oke, terima kasih, kita lanjutkan. Jadi dalam tadi kita melaksanakan posisi kontrol yang kelima posisi kontrol tadi, yang sangat diharapkan itu adalah posisi kontrol sebagai manajer tadi ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menduduki posisi kita sebagai manajer, otomatis yang keempat di atasnya pun itu sebenarnya sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, peran kita sebagai wali kelas salah satunya tadi ya adalah memimpin pembelajaran. Jadi kita dituntut untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Nah, untuk apa kesepakatan kelas ini dibuat? Kesepakatan kelas ini dibuat adalah sebagai kontrol ketika anak-anak kita melakukan suatu pelanggaran. Maka kita kembalikan lagi dari kesepakatan kelas yang kita buat, yang dilanggar yang mana. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk mengarahkan pada anak, agar anak itu tahu apa kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, maka sebagai wali kelas nanti dibuat suatu kesepakatan kelas. Yang saya tampilkan ini adalah contoh. Jadi contoh kalimat dalam kesepakatan kelas adalah selalu menjaga kebersihan. Kemudian disiplin dan tepat waktu. Saling menolong. Kemudian yang keempatnya adalah ini maksudnya mungkin ini agak slide-nya agak tertimpa Bapak Ibu. Jadi ini gemar menolong, kemudian berbicara sopan, ya, jadi turun ke bawahnya, itu berbicara sopan dan lain sebagainya. Nanti secara bebas Bapak Ibu bisa membuat suatu kesepakatan kelas yang bersama-sama dibuat oleh murid dan guru. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu? Oke. Mohon maaf, ini slide saya agak macet sepertinya. Nggak bisa bergerak slide-nya, mohon maaf Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kita kembalikan pada Oke, Bapak Ibu, nah ini juga salah satu contoh kesepakatan yang dibuat di ruang perpustakaan. Jadi di sini ada peraturan pojok baca. Karena idealnya di dalam sebuah kelas sebenarnya ada ruang untuk membaca tersendiri yang disediakan untuk murid-murid. Ini juga bisa diterapkan untuk perpustakaan. Jadi ada peraturan pojok baca. Ini juga salah satu contoh dari kesepakatan yang telah dibuat, tetapi ini untuk perpustakaan. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf karena saya sudah tadi mengkonfirmasi rekan-rekan kita yang masih mau bergabung. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu tadi ya, tidak ada gading yang tidak retak. Artinya sesempurna, sebaik apapun murid kita di mata kita, pasti dia pernah melakukan suatu kesalahan. Seperti yang sudah saya sampaikan, tuntutan kita di masa sekarang itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah yang dilakukan oleh murid kita. Kita dituntut untuk bisa menjalankan melalui segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, ya, yang lebih
berpihak kepada murid. Jadi tadi untuk mewujudkan posisi kita sebagai manajer, maka dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu bisa kita lakukan? Mari kita lihat. Jadi di sini adalah ada acuan segitiga restitusi, di mana kalau kita memiliki masalah dengan murid, maka langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini biasanya mengandung dialog-dialog untuk menanyakan kembali kira-kira kesalahan apa yang telah dilakukan oleh murid. Jadi distabilkan dulu. Apa benar murid kita tadi melakukan suatu kesalahan? Nah, ini langkah pertama adalah menstabilkan dulu. Pada posisi menstabilkan ini juga kalau seandainya anak-anak kita memiliki emosi yang tinggi, salah satunya ini adalah meredam. Jadi meredam emosi ketika anak itu mungkin memiliki masalah yang kaitannya mungkin dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tadi setelah distabilkan ya, ditanya kesalahannya apa. Kemudian validasi tindakan yang salah ini juga Bapak Ibu bisa memasukkan kira-kira menanyakan, dikaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, kira-kira tadi dari masalahnya apa ditanyakan, kira-kira kesalahan apa yang sudah diperbuat, kemudian divalidasi dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira kesepakatan mana yang sudah dilanggar. Nah, berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi tadi setelah tahu kesepakatannya yang dilanggar yang mana, kemudian nanti ditanyakan kembali kira-kira kapan dan bagaimana siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk membangun atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab dengan kesalahannya dan mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang sudah sampaikan, tapi mohon maaf karena kaitannya dengan sinyal, maka tadi diceklik-ceklik belum juga mau keluar, nah baru keluar ini. Jadi tadi ini ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini, tapi sebelumnya mungkin kita perlu ice breaking dulu Bapak Ibu. Nah, kita lihat penampilan dari Ibu guru kita yang telah melakukan segitiga restitusi. Mari kita ice breaking sejenak Bapak Ibu. Jackson lah. Kok masih di sini? Jam 15 menit jam pelajaran dimulai. Ini kok masih makan di sini? Tapi dulu Bu. Tadi juga cuma sarapan Bu. Di rumah tidak sarapan. Tadi telat bangun Bu. Siangan bangun. Jam berapa kamu tidurnya malam tadi? 11 malam Bu. Karena ada tugas yang harus Jadi mengerjakan tugas ini, terus tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan gitu. Iya Bu. Nah, sekarang kira-kira tahu apa kesalahan dan seperti apa cara memperbaikinya? Harus bangun lebih awal lagi dan tidurnya jangan terlambat. Kalau ada tugas segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda Bu. Nah, itu kan udah tahu ya. Nah, sekarang habisin makanannya, terus masuk ke kelas. Ikuti pembelajaran. Baik Bu, terima kasih Bu.
Kedengaran suaranya Bapak Ibu? Kenapa Anggeja yang ibu panggil? Iya, memang ibu sengaja dulu yang dipanggil. Harapan nanti tahu bagaimana cara. Karena kenapa Anggi suka bercanda di sekolah? Supaya kelihatan cantik, kelihatan gitu. Kira-kira ada nggak Yang ikuti ekstrakurikuler dan harus setiap hari gitu. Pas waktu Sudah. kemarin dan pas Enggak kelihatan Bu, enggak kedengaran Bapak Ibu? Boleh keluar dulu. Masih berjalan 45 menit lagi Bu Sari. Video saya kelihatan nggak Bu Sari? Oke, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin terjeda karena tadi suaranya barangkali tidak jelas, jadi itu presentasi saya. Tapi ada masih kegiatan lagi, mengingat bahwa pertemuan ini juga harus ada refleksinya. Saya hentikan dulu untuk berbagi ini, jadi kita maksudnya kita kembali ke room kita, tapi nanti tolong dituliskan di kolom chat kira-kira dari video ice breaking tadi sudah menunjukkan langkah-langkah segitiga restitusi yang merupakan langkah atau dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat sudah menunjukkan langkah yang benar atau belum dari video tersebut. Silakan Bapak Ibu dengan menuliskan sudah atau belum, begitu saja. Bu Jusrani silakan, Bu Jusrani raise hand. Ada yang mau disampaikan Bu Jusrani? Silakan Bu Jusrani, sepertinya raise hand nih. Oke Bu Elisa sudah tergambar. Yang lain silakan boleh dituliskan di kolom chat.
Oke, Bu Jusrani sudah, Bu Dwi Putri sudah ada indikasi ke arah tersebut. Terima kasih. Bapak Ibu, sebagai bagian yang juga merupakan dari bagian ini, saya ingin membagikan sebuah refleksi yang saya buat di Padlet. Silakan Bapak Ibu bisa untuk mengklik link yang ada di tombol atau kolom chat, atau nanti saya bagikan di grup WhatsApp. Bapak Ibu boleh mengerjakannya tidak harus hari ini atau saat ini, nanti boleh dikerjakan di rumah atau mungkin sambil istirahat dan lain sebagainya. Boleh, tapi sedikit saya tampilkan kalau ada yang mau mengerjakan, boleh silakan Bapak Ibu. Jadi sudah terlihat Bapak Ibu tampilan untuk Padletnya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, caranya adalah dengan menekan tombol plus, kemudian nanti diisi di bagian subjek itu ditulis nama Bapak Ibu, dan di bagian yang bawah itu adalah isiannya. Itu informasi, barangkali ada Bapak Ibu yang mungkin belum terbiasa untuk menggunakan Padletnya. Selanjutnya masih ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Bu Alisa masih berada di tempat? Bu Nova? Pak Ardi? Pak Ardi masih bergabung? Masih, Bu. Bisa kelihatan tidak Padlet saya? Bisa, Bu. Silakan dicoba Pak Ardi. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Bu Elisa. Bu Elisa menuliskan peraturan sekolah. Satu, KBM mulai pukul 7.30. Dilarang merokok di sekolah. Dilarang membawa handphone. Oke, bagus Bu Elisa, terima kasih atas refleksinya. Kemudian peraturan yang ada di sekolah tadi Bu Elisa ya. Kemudian ini siapa nih? KBM dimulai pukul 7.30. Dilarang merokok di lingkungan sekolah, berpakaian rapi dan sesuai dengan seragam yang ditentukan. Bagus Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu yang lain yang masih mau menuliskan, masih ditunggu, waktu kita masih cukup. Jadi masih ada 13 menit lagi sesi ini berlangsung. Bagaimana Bapak Ibu guru yang lain masih mencoba? Pak Fala masih di tempat? Bapak Ibu cukup menunjuk tombol plus ya, kemudian ditulis apa refleksi Bapak Ibu semuanya. Ini sudah ada tambahan Bapak Ibu, walaupun tidak ada namanya, tapi boleh terima kasih atas refleksinya. Untuk izin terlambat atau tidak hadir wajib ke kepala sekolah, bagus. Wajib mengajar sesuai jadwal yang sudah dibagikan. Oke, baik, bagus Bapak Ibu. Kemudian kegiatan belajar mengajar 7.30 menggunakan pakaian sesuai dengan aturan. Ya, siswa dilarang menggunakan perhiasan berlebihan, bagus. Masih kita tunggu. Silakan Bapak Ibu. Pak Ardi, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Ardi, raise hand. Silakan Pak Ardi. Kendala mau masuk led masih proses ini. Oh, boleh, silakan Pak Ardi, masih kita tunggu, waktu kita masih cukup. Dan ya, nanti kalau tidak cukup waktunya juga masih bisa dilanjutkan di luar sesi ini. Terima kasih Pak Ardi. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah ada yang menyampaikan untuk kesepakatan kelasnya ya. Siswa sudah harus siap di kelas sebelum pembelajaran dimulai, bagus. Ini Pak Bakti nampaknya ya. Pak Fala, silahkan Pak Fala, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Bakti, hadir tepat waktu, wajib membawa buku catatan dari kelas 10, wajib mengerjakan tugas walau sudah terlambat. Bagus, terima kasih Pak Bakti. Silakan Bapak Ibu guru yang lain, masih ditunggu.
Bu Rusmi silahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi, masih ada waktu, masih banyak waktunya, tidak usah terburu-buru dan tidak usah tergesa-gesa. Silakan Bu Rusmi, selamat bergabung. Terima kasih, mungkin Bu Rusmi tadi ada kesibukan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah murid ini, guru BK kita nih. Oke, terima kasih. Ini sudah bertambah lagi. Siswa dilarang berkeliaran pada waktu KBM. Oke. Siswa harus memakai seragam sekolah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Siswa yang harus melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah diada. Oke. Bagus. Ini tidak ada namanya. Tapi saya yakin di antara Bapak Ibu guru yang ikut dalam forum ini. Bagi yang baru mungkin belum terbiasa dengan saya sampaikan sedikit, cukup Bapak Ibu menekan tombol plus yang ada di bawahnya, kemudian pada bagian subjek silakan Bapak Ibu tulis namanya, kemudian di scroll ke bawah. Nah, contohnya begini Bapak Ibu ya, di bagian subjek tulis nama Bapak Ibu, kemudian ditulis sesuatu yang indah, baru Bapak Ibu uraikan sesuai dengan yang ada pada bagian atas tadi. Jadi pada bagian subjek boleh Bapak Ibu tuliskan namanya agar tahu identitas kita yang menuliskan itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya kalau yang belum terbiasa dengan Padlet. Kalau yang sudah silakan dilanjutkan lagi. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sedang merancang sesuai dengan tadi yang pada Padlet itu tadi, yaitu kita membandingkan antara peraturan sekolah yang sudah kita buat dengan kesepakatan kelas yang akan kita buat. Jadi sebagai penekanan Bapak Ibu dari hasil PGP yang saya peroleh itu tadi, bahwa
kesepakatan kelas sebenarnya adalah menghaluskan tata bahasa sehingga peraturan kelas itu tidak terlihat sebagai sesuatu hal yang menghukum. Jadi penghalusan dari tata tertib sekolah atau peraturan sekolah yang sudah kita buat saat ini. Karena biasanya dalam peraturan sekolah itu kata-katanya adalah kata-kata menghukum. Misalnya, jika tidak datang tepat waktu, maka dikasih sanksi. Gitu. Nah, itu adalah kata-kata menghukum. Nah, pada kesepakatan kelas, hal itu bisa diperhalus. Jadi tadi kalau jika datang terlambat, maka kita menyadarkan pada anak. Kalau datang terlambat itu adalah bukan suatu budaya positif. Nah, dengan hadir tepat waktu, itu juga merupakan salah satu kata-kata untuk menunjukkan pada siswa kita bahwa datang terlambat itu adalah bukan suatu kedisiplinan positif atau budaya positif. Nah, itu barangkali penekanan saya dari seluruh materi yang sudah kita bahas untuk hari ini. Nah, Bapak Ibu, waktu yang ditentukan untuk tugas ini adalah 60 menit. Kita masih punya sisa waktu 2 menit. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan hal penting yang juga refleksi untuk saya dalam penyampaian berbagi ini. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan, boleh raise hand, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya. Silahkan Bapak Ibu. Tidak ada? Bu Nova, ada yang mau disampaikan Bu Nova? Bu Elisa, masih di tempat? Tadi nggak ada yang mau disampaikan? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Demikianlah presentasi saya atau sesi berbagi dengan Bapak Ibu. Jadi dari hasil PGP tadi itu salah satu yang saya dapatkan dan saya wajib untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Bukan bermaksud untuk mengajari, tapi berbagi apa yang saya dapatkan, maka saya harus sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di kedepannya nanti akan membawa iklim positif untuk sekolah kita dan membawa suatu prakarsa-prakarsa perubahan yang positif yang akan membawa sekolah kita menuju sekolah yang memiliki pembelajaran profil pelajar Pancasila. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dengan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di room ini dan mungkin meninggalkan tugas sebentar untuk hadir di sini, dan silakan Bapak Ibu boleh melanjutkan aktivitas belajar mengajarnya. Saya selaku penyampai materi, jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau tidak pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sesi ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua rekan-rekan yang sudah hadir, Bu Dewi, Bu Erva, Bu Elisa, Bu Mila, dan rekan yang lain. Silahkan Bapak Ibu boleh keluar dari meeting. Oke, makasih Dewi. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Win. Bu Erva, terima kasih juga. Bu Mila, oke, terima kasih. Mungkin masih di kelas ya Bu Mila. Mohon maaf ini mengganggu belajarnya. Iya, sama-sama Mbak. Silakan Bapak Ibu jika mau melanjutkan boleh keluar dari meeting.
Oke, saya tutup dulu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sungkan nih mau keluar duluan. Oke, terima kasih.